Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Nofrita Agustia dengan NIM 2130306056 sebagai pemateri keempat. Yang kedua, Novia Asfitasari dengan NIM 2130306057 sebagai pemateri ketiga. Yang ketiga, Nur Aziza Azlan dengan NIM 2130306058 sebagai pemateri pertama. Yang keempat, Nur Fadila Fitri dengan NIM 2130306059 sebagai pemateri kedua. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode penyelidikan psikologi. Pengertian metode psikologi. Metode dalam bahasa Yunani yaitu metodus adalah cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Manusia telah mengembangkan metode untuk mengatasi terbatasnya pikiran, yaitu metode mempunyai sifat ilmiah. Suatu metode bersifat ilmiah antara lain dengan ciri-ciri. Yang pertama, objektif, artinya dapat memberikan data atau informasi yang benar. 2. Adekuat, artinya memadai sesuai dengan masalah dengan tujuan. Yang ketiga, reliably, artinya dapat dipercaya, memberikan informasi yang tepat. Yang keempat, valid, artinya dapat dipercaya. Yang kelima, sistematis, artinya memberikan data atau informasi yang tersusun baik. Yang keenam, akurat, artinya memberikan data informasi dengan teliti. Metode dalam psikologi. Yang pertama yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan observasi atau pengamatan terhadap suatu kejadian atau gejala yang berlangsung di bawah kondisi atau syarat tertentu. Dalam psikologi, metode eksperimental bermaksud menyelidiki kondisi tertentu terhadap tingkah laku individu. Wilhelm Wundt sebagaimana dikutip oleh Dacker 1973.2.27 mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan eksperimen, yaitu 1. Pemeriksa harus dapat menetapkan sendiri saat timbulnya keadaan atau kejadian yang hendak dipelajari. 2. Pemeriksa harus mengikuti jalannya itu seteliti-telitinya dengan memusatkan seluruh perhatian kepada prosesnya. 3. Tiap-tiap pemeriksa harus dapat diulangi secukupnya, yaitu dalam keadaan yang sama. Dan yang keempat, pemeriksa harus menguasai syarat-syarat tersebut. Kelemahan metode eksperimen sebagai metode dalam psikologi Dacker 1973.227 ini adalah sebagai berikut. 1. Eksperimen biasanya dilaksanakan kepada benda-benda mati yang mempunyai hukum-hukum yang tetap, sedangkan jiwa adalah suatu yang hidup. 2. Tidak semua gejala kejiwaan dapat diselidiki secara eksperimen. Yang ketiga, dalam laboratorium situasinya tidak wajar. 4. Gejala kejiwaan sukar diukur secara eksakt. Sementara menurut Hajah Zuhairini 1980.236, kelebihan metode eksperimen ada dua. Yang pertama, dengan eksperimen ada hal-hal yang dapat diselidiki dengan teliti dan berulang-ulang. Yang kedua, tanpa menunggu timbulnya suatu peristiwa, orang dapat dengan cepat secara teratur mengetahui sesuatu peristiwa yang sengaja ditimbulkan. Metode selanjutnya yaitu metode non-eksperimental. Metode eksperimental hanyalah salah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan para ahli psikologi untuk mengkaji perilaku. Pengkajian perilaku tidak selalu dapat atau perlu dilakukan di laboratorium. Jadi, terdapat banyak cara untuk mengumpulkan informasi di luar laboratorium. Ada yang formal dan tepat, ada pula tidak terlalu formal. Metode observasi. Psikologi sebenarnya selalu berurusan dengan observasi. Perhatiannya terletak pada pengobservasian perilaku, rekaman, atau pengukuran peristiwa dan penguji cobaan sesuatu untuk menemukan kesimpulan. Akan tetapi, psikologi berawal dari observasi sehingga bisa didefinisikan sebagai kajian atau observasi ilmiah mengenai perilaku. Metode observasi dalam psikologi banyak dilakukan untuk mempelajari tingkah laku, interaksi sosial, aktivitas keagamaan, peperangan, aktivitas kejahatan, dan kejadian lain yang tidak dapat dieksperimenkan. Pada hakikatnya, eksperimen merupakan salah satu
inovasi yang dibatasi dengan menciptakannya kondisi-kondisi tertentu. Metode studi kasus, case study atau case history. Metode kasus kadang disebut metode klinis, untuk tidak mengkelirukannya dengan wawancara klinis pelanggan. Karena metode ini terutama digunakan oleh atau ahli psikologi klinis ketika mereka mengobati pasien. Ahli psikologi mencoba merekonstruksikan riwayat kehidupan masa lalu subjek berdasarkan ingatannya, laporan anggota keluarga dan rekaman lain. Kelemahan metode ini adalah seakan-akan memberikan kesan bahwa objeknya adalah orang-orang yang jiwanya tidak normal, sehingga hasil yang dicapainya kurang representatif untuk menggambarkan kejiwaan pada umumnya. Metode survei. Survei adalah suatu metode yang bertujuan mengumpulkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah besar individu melalui alat pengukur wawancara. Friedenberg 1981-44. Definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Individu adalah satuan penelitian. 2. Variabel yang dikumpulkan dalam metode survei pada prinsipnya tidak terhingga banyaknya. 3. Alat ukur yang dipakai adalah wawancara berupa daftar pertanyaan berbentuk schedule atau susunan kuesioner yang berstruktur. Jika dibandingkan dengan studi kasus, survei sangat luas sementara studi kasus adalah proporsi kecil. Survei bertujuan membuat generalisasi dan sebagian malah untuk membuat proporsi. Metode korelasional. Metode korelasional digunakan untuk meneliti hubungan di antara berbagai variabel. Dengan kata lain, metode korelasional bermaksud mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berhubungan dengan variasi-variasi atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasinya. Rahmat 1984, 43. Usman dan Akbar 1996, 5.